Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah anak-anak, siapkan buku paket kalian tema 4. Karena hari ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 2. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Bisa juga kalian melihat di buku paket kalian. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Diskusikan dengan teman-temanmu. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, coba anak-anak, kalian perhatikan gambar ini. Ini ada angin ya, angin yang sangat kencang. Kemudian ini ada hujan. Ini sinar matahari yang sangat terik. Ini malam hari dan banyak serangga. Kira-kira apa ya yang dibahas? Apa yang kalian lihat? Perhatikan anak-anak, kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, terik matahari, gangguan serangga, kotoran debu, serta lain-lainnya. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya saja hujan, ya. Jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kedinginan. Apalagi kalau misalkan mataharinya sangat panas atau terik. Tentu saja tubuhmu akan kepanasan jika tidak dilindungi oleh pakaian. Demikian juga kalau malam hari, kalau tidak berpakaian, selain dingin juga akan digigiti serangga. Nah, anak-anak, manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan serta bulu tebal atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh dari debu, gangguan binatang, khususnya serangga, tungau atau kutu busuk ya, yang dapat menyebabkan gatal pada kulit. Jadi, anak-anak, gambar ini menceritakan tentang kegunaan pakaian. Bisa melindungi kalian di berbagai cuaca ya, misalkan hujan, panas, mungkin selain itu melindungi dari serangga. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu rapi dan bersih. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, kalian sudah mengamati teks yang tadi dibacakan oleh Bu Guru. Sekarang tulislah kewajiban
dan hak dalam berpakaian. Nah, dari bacaan bersyukur memiliki pakaian yang ada di atas tadi, kalian mencari kewajiban Siti dan hak Siti. Ingat, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak dia lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi hak itu adalah yang berhak, sesuatu yang harus kita miliki, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, di sini apa sih kewajiban Siti? Yang pertama, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Siti. Apa yang menjadi hak Siti? Nah, ini Siti berhak dilindungi oleh pakaian. Jadi pakaian melindungi Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kemudian yang kedua, Siti menjaga pakaiannya agar tidak kotor. Jadi ini haknya ya, kewajiban. Maaf. Siti menjaga pakaiannya agar tidak kotor. Ini kewajiban. Kemudian haknya apa? Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Jadi ini yang diperoleh Siti. Sedangkan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Siti. Kalian bisa mencari yang lainnya ya. Ini harusnya ada 5. Deno memberikan contoh 2. Sisanya kalian bisa berlatih untuk mengerjakan. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang kamu berlatih untuk menceritakan bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Ibu berikan contoh ya. Nah, ini. Pakaian harus dirawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak. Dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga. Pakaian yang bersih membuat tubuh kita menjadi nyaman. Nah, itu tadi cerita pengalaman tentang merawat pakaian. Bagaimana dengan cerita kalian? Kalian pasti juga bercerita bagaimana merawat pakaian kalian. Sekarang yang berikutnya, ini tentang kalimat saran. Kalian sudah sebelumnya di tema sebelumnya ya, yaitu tema 2, tema 1 itu ada kalimat tentang saran. Contoh kalimat saran, perhatikan, biasanya kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Ini ada situasinya, jadi ada kalimatnya, ada permasalahannya. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah Bu. Apa yang disarankan? Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Atau bisa menggunakan kata seharusnya. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Itu adalah kalimat sarannya. Sekarang ada masalah yang pertama. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kira-kira sarannya apa ya? Sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Itu adalah saran ya, contoh saran yang bisa diberikan untuk Udin. Kalian bisa memberikan saran yang lain. Ini bebas ya menurut kalian bagaimana saran yang baik. Kemudian yang kedua, rok dayu sobek. Rok dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Apa seharusnya sarannya? Yaitu seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali, karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Jadi itu adalah sarannya. Kemudian yang ketiga, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Apa sarannya? Ya, sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain, karena seragam sekolah itu digunakan untuk sekolah. Yang keempat, pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Apa saran yang bisa diberikan? Yaitu sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju yang tidur.
Ya, sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur, karena baju sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur. Jadi karena lelah, harusnya dia berganti baju dulu, cuci tangan, cuci kaki, baru dia tidur, gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya, ini ada bacaan istirahat siang. Mari kita simak bersama-sama. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ini ya yang kita miliki, ya. Hak itu yang tadi sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi Siti itu berhak untuk beristirahat. Ini beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Jadi istirahat itu bisa tidur, bisa juga hanya santai itu ya, duduk itu santai sambil melihat TV itu istirahat. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Nah, dari bacaan tersebut, sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Itu tadi kan Siti ya, anak-anak. Sekarang kamu bisa mencari 5 beristirahat yang biasa kamu lakukan, apa saja kira-kira. Yang pertama, memaksimalkan tidur siang. Yang kedua, kalian bisa duduk santai di teras rumah. Ketiga, bisa mendengarkan musik yang bisa merilekskan kita ya. Keempat, melihat pemandangan di sekitar rumah. Kelima, duduk santai di bawah pohon rindang. Ini adalah 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan ya. Ini misalkan Budeno, bagaimana cara beristirahatnya itu tadi contohnya 1 sampai 5 tadi. Kalian bisa mengisi dengan cara beristirahat yang biasa kalian lakukan sendiri. Nah, setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Nah, tadi sudah membahas tentang hak. Sekarang kewajibannya. Tulis pendapatmu. Apa saja kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang? Kira-kira apa ya, anak-anak? Nah, yang pertama, sebelum tidur siang kita harus membaca doa. Jadi membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan. Jadi jangan berlebihan. Tidur jam 12 misalkan sampai bangunnya jam 9 malam. Nah, itu terlalu berlebihan. Yang ketiga, cuci tangan dan kaki sebelum tidur siang. Keempat, menggunakan pakaian tidur. Ini mungkin pulang sekolah ya, jangan tidur menggunakan baju sekolah. Kamu ganti dulu baju yang ada di rumah untuk tidur. Kemudian 5, merapikan kembali tempat tidur. Jangan lupa ketika kalian bangun, tempat tidur harus kalian rapikan. Itu adalah kewajiban yang ada hubungannya dengan tidur siang. Nah, setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Jadi, aturannya berbeda ya, yang wajib kalian ikuti. Kalian bisa membuat aturan itu sendiri, atau orang tua mungkin punya aturan kalau misalkan mau tidur siang harus bagaimana. Mungkin makan dulu, kemudian cuci tangan, cuci kaki, atau harus mengulang pelajaran dulu, mengerjakan PR dulu, itu bisa. Itu aturan yang dibuat orang tua kalian, dan kalian juga harus wajib mengikuti. Ini ada latihan ya. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Ini Ibu beri contoh ya untuk mengarangnya. Nah, ini belum ada judulnya. Kamu bisa mengarang dengan memberi judul. Ini saya bacakan.
Tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur, saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit, karena jika terlalu lama tidur siang juga kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur, rapikan kembali tempat tidur kita. Ini adalah kebiasaan tidur siang dan juga ada kewajibannya. Ya, bisa kalian lihat ya, kewajibannya di sini apa? Sebelum tidur siang, mencuci kaki dan tangan. Tidak harus mengenakan pakaian tidur. Tidur siangnya juga hanya 90 menit. Kemudian juga merapikan tempat tidur setelah tidur siang. Itu adalah kewajiban ya. Nah, kalian bisa berlatih untuk membuat cerita tentang kebiasaan beristirahat yang sesuai dengan kalian ya, dan juga memberi judul cerita itu. Nah, anak-anak, pembelajaran 2 ya, tema 4, subtema 1 pembelajaran 2 sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah dan bisa kalian menerimanya ya. Jadi tidak ada kesulitan untuk materi di pembelajaran 2. Jika masih ada mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi Bapak dan Ibu guru kalian. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.